semuanya, selamat datang di podcast Wika Talk. Bareng aku Clara Hairunisa Paulida dan partner aku Denny Aditya, kita pastinya nih bakalin ngobrol sesuatu yang relate dan seru banget nih ya Klar. Wow. Ya betul banget ya Den, hari ini kita bakal ngobrol sama mahasiswa-mahasiswa Wika yang datang jauh-jauh nih Den, dari luar pulau. Di mana tuh Kak? Dari Papua, dari Wow. timur di Indonesia. Ya Allah, ini jauh banget. Asli jauh banget sih itu. Rela Den, Demi apa? masuk Wika. Damn, keren banget sih. Berarti Wika emang udah terkenal di Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke. Ya. Penasaran gak Den? Penasaran banget dong. Apa kita langsung sapa narasumber kita Gak ini sih, ya? kalau kata gue soalnya udah gak sabar banget ini. Boleh nih, untuk Wika Muda TV, ayo kita langsung sambut narasumber kita. Halo, Halo. boleh dadah dulu dong. Boleh Kak, perkenalkan namanya, pokoknya perkenalkan diri aja Kak ke Tapi- Wika Muda. Tapi tunggu dulu, kayaknya kalau perkenalan diri biasa aja kurang seru deh. Kurang ya? Iya, aku pengen, kan katanya jauh dan juga ini sesuatu momen yang kayak limited ya. Jadi aku pengen pakai bahasa daerah mereka masing-masing nih. Oh jadi lebih lokal Iya, ya, kearifan biar- lokalnya harus lebih Biar dapet ya. warlock sana banget nih. Kayak real, kita nggak bohong nih, nggak imitasi, emang asli dari sana nih gitu. Boleh Kak, dari yang mana dulu nih? Pilih deh mau yang mana. Dari sini kali ya, karena udah megang mic kakaknya. iya, boleh, udah ready ya. Udah ready, boleh Kak, silahkan. Waduh, ini pakai bahasa daerah nih. Iya, Iya, boleh, pakai bahasa Kak. daerah. Wajib Boleh ya? dekatkan lagi mic-nya kakak. Oh, Nah, perkenalkan pakai bahasa daerah. Waduh, jangan sampai salah-salah nih ya. Semoga masih ingat. Masih. Ya, jadi perkenalkan, pakai bahasa daerah dulu ya kak. Kalau pakai bahasa daerah saya, Anandage, Arison Murib. Kalau diartikan bahasa Indonesia mungkin perkenalkan, sapu nama saya Arison Murib. Iya. Oke. Dari Terus. fakultas. Iya, kalau fakultas dari Kesmas ya, Kesehatan Masyarakat. Vikes. Vike. Iya, Vikes. Vikes. Kak Horizon dari Vikes. Iya. Boleh kakak sebelahnya? Saya di sini akan memperkenalkan nama saya. Pakai bahasa daerah ya, lupa. Bahasa daerah saya biasanya itu pakai bahasanya hampir sama kayak bahasa Timur Leste, hampir sama. Aukangka Zainuddin Sao itu namanya, diartikan biasanya namanya Zainuddin Sao. Asal dari NTT di Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Ya, Panggilannya Fakultas siapa Hukum. Kak? Nyong, biasanya Nyong. Nyong. Ya. Oke, ini kayaknya ta'aruf jadi artis ya. Ya. Superstar dia ya, Superstar dari- Fakultas Hukum. Boleh dari NTT ya Kak? Kalau kakak tadi dari Papua, dari Papua. Boleh kakak yang ujung Den. Perkenalkan, nama saya pakai bahasa daerah ya. Pakai. Kalau saya daerahnya dari Intan Jaya. Sana suku Moni, saya suku Moni ya. Tadi teman saya nih suku Dani gitu. Ya, Ayo Joko, Yancho Witau. Itu kalau diartikan pakai bahasa Indonesia, nama saya Yancho Witau. Itu saya dari Fakultas Hukum, sama dengan Nyong. Satu fakultas, ya seperti itu. Satu fakultas ya. Ya. Ini Fakultas Hukum, ini Vikes. Vikes, kesehatan. 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 Nah, Keren banget sih. keren banget. Keren banget sih. Justru baru-baru denger sih Aku asli. speechless sih Den. Soalnya beda banget kan kalau kayak apa ya? Kayak perkenalkan nama saya apa segala macam. Ini nggak ada sama sekali tuh yang mirip-mirip katanya. Udah nggak ada ya Den Nggak ya. ada ya. Ini udah bener-bener yang kayak Bhinneka Tunggal Ika ya. Iya. Maksudnya baru Bener denger beda, juga bener iya, beda. dan ternyata tuh bahasanya asik-asik ya. Cuman kalau dipelajari mungkin rumit ya Kak. Heeh. Paling taunya tabola bale ya. Tabola Nah, bola bale. balik. Iya. Nah, kan penasaran nih ya Den ya, kenapa dari seberang sana menuju Wika gitu Den. Apakah sudah terkenal itu? Masya Allah, berarti Wika populer Den. Iya, kayak yang tadi udah gue bilang ya. Jadi kayak emang udah si Sabang sampai Merauke gitu. Udah pecah banget nih terkenalnya ya. Semoga amin ya. Semoga amin. Iya. Boleh Den, tanya-tanya Den, kenapa alasan masuk Wika? Boleh deh. Ke Wika apa yang kamu cari? Iya. Dari ini deh, Bang siapa?
Bang Yance. Boleh dikasih mic-nya. Bang Yance, kenapa nih? Tadi kan sempet kita ngobrol-ngobrol di belakang ya Bang Yance. Kalau Bang Yance ini pindahan dari Jakarta. Di mana Bang Yance pindahannya? Universitas Katolik Atmajaya Indonesia. Alasan pindah dari Jakarta sebelumnya ke sini apa nih Bang Yance? Kebetulan saya waktu itu kuliahnya di Atmajaya, angkatan 2022 ya. Kemudian saya nyari-nyari kampus itu untuk pindah ke mana. Di Jakarta banyak yang saya dapat kampus-kampus rekomendasi. Terus saya nyari-nyari. Terus ada satu kakak, dia juga alumni dari Wika. Oh gitu. Sempat teman kampung. Sekabupaten, tapi dia udah selesai di sini. Oh gitu. Sempat oke. kasih rekomendasi, kamu coba aja di Wika, kampusnya bagus. Saya waktu itu dari Jakarta nyari-nyari di Bogor, kemudian dapat Wika. Oh karena seperti itu. hasil rekomendasi Iya. dari kakak yang tadi Iya, ya. iya. Oke. Terus selama di sini nih kan perkuliahan udah berjalan seminggu ya. Iya. Gimana tuh perasaannya dengan selama udah seminggu berkegiatan di UIK ini, Bang Yance? Sangat menyenangkan. Di lingkungan Wika ini sangat menyenangkan, punya teman-teman juga baik-baik gitu. Baik-baik. Ya, baik-baik. Oke, Bang Yance. Baiknya gimana nih Bang Yance? Bedanya dengan Jakarta? Emang sebelumnya di Jakarta nggak sebaik itu, Bang Yance? Sama, cuman di sini kalau di Jakarta tuh kayak gimana ya, orang-orangnya sibuk ya, Oh, sibuk sibuk. masing-masing, jadi Iya, iya. susah untuk berkatan tuh susah. Kalau di sini Metropolitan. welcome, Oh, mungkin metropolitan. ya mungkin pengaruhnya ke situ. Tapi di sini teman-temannya ya terbuka, santai, ya, sering ngobrol ya, gitu ya. ajakin ngopi kemana Wih gitu, deh. diajak. Udah ngopi sama kemana Yos nih? ya? Ngopinya sama Sama Yos. Nyong, sama Nyong Sama ngopi. Nyong. Udah ngopi kemana aja Nyong? Kemana? Udah Jaya. Udah Jaya. Iya. Atau nggak kopi-kopi di Buitens Buitens. di jalan putar tuh banyak banget Ya, kopi-kopi. nanti boleh dah Bang Yance kita explore kita per kopi kita ajak kopi apa ya Den ya? Iya, boleh Siap, sih, siap. menarik ya. Oke, next boleh kali ya. Selanjutnya Selanjutnya yang di tengah dulu apa yang di pinggir? Tengah yang dulu di kali tengah ya. dulu deh, kita berurutan deh. Nyong. Mas Kota Aruf nih. Mas Kota Aruf superstar. Iya, Kota Aruf. superstar. Selain Takutnya Rusman. Iya. Selain Rusman dia ini Selain Rusman. signature-nya gitu. Boleh. Cerita dari mana dulu nih? Pertanyaannya dong. nggak ada Lan. pertanyaan nih, mau cerita. Masih sama Masih kayak Bang sama. Denny tadi. Jadi sama. sebenarnya kamu nih ke UIK ini tuh Alasannya. alasannya apa sih gitu? Alasan beta masuk ke IKA karena IKA itu sangat-sangat Islamnya sangat Masya Allah banget. Masya Masya Allah. Karena di NTT itu mayoritas itu kebanyakan orang Kristen di sana. Nah, terus di sana kebanyakan Islamnya kurang, makanya saya merantau ke sini. Ya pengen agamanya di sana saya bisa bangkitin agama saya yang di sana yang bisa ya kayak bagaimana ya? Oh jadi kamu belajar ngerantau nih kan tadi apa namanya sekolah di sini buat di sana karena keislamannya kurang buat kalau misalnya nanti pulang kampung kamu membangkitkan keislaman yang ada di kampung Ya, gitu betul. ya. Seperti itu ya, seperti kurang itu. lebih ya. Masya Allah banget nih ya. Nyong the visioner, the agent of change. Iya, Nyong tadi di belakang layar gini katanya udah 7 tahun di Cilodong. Wah, berarti udah danta nih ya. Udah dantal banget nih Wika muda nih. Di mana Nyong? Di Depoknya? Ya di Depok di Cilodong dekat Kostrat Cilodong situ. Oh deket Kostrad. Merantau ke sini dari 2019 lulus SD langsung merantau ke sini lanjut SMP di Jakarta. Kemarin lanjut lagi ke SMA juga di Jakarta. Kemarin sempat pengen pulang. Oh pengen pulang. Kenapa? Pulang. Kemarin pas lulus itu sebelum daftar kuliah di WIKA itu mau pengen pulang karena lolos seleksi di WIKA jadi nggak bisa pulang ini. Masya Allah, Oh. tapi berkah juga seleksi apa? Ya seleksi beasiswa. Beasiswa. Alhamdulillah Dapat dapat. Alhamdulillah Wah, gratis. kapan lagi kuliah jauh gratis lagi ya, keren Wika tuh banget. merangkul beasiswa bukan cuma di Bogor deh, Betul. terbukti NTT. Betul. Bahkan kakak-kakak Papua juga udah tahu Wika. Iya, udah dapet tuh jauh-jauh. Jadi nggak perlu kayak sektor terdekat Iya yang betul. jauh juga tetap dapat. Nyong aja mau pulang nggak jadi. Nggak jadi pulang Iya. ini. Demi belajar di mana? Iya. Belajar di Di WIKA dong. Wika, di Wika Jelas. dong masih di Depok. Yoi. Depok ada apa ya?
Ya lanjut. Malah sebelahnya kakak, boleh. Kalau kakak ini sepertinya udah bukan maba ya? Iya. Iya kayaknya Saya- soalnya sering lihat. Oh sering Iya. lihat. Iya, soalnya dia kan di Vikes pojok gitu pasti lewat FI kayaknya sudah tidak asing deh kan. Saya fakultas FI jadi kayak pernah lihat deh kayak gitu. Coba kakak boleh dijawab pertanyaan yang tadi masih sama. Ya kalau saya yang alasan saya pertama kali saya masuk UIK paling pertama saya nyari-nyari kampus kebetulan sesuai dengan jurusan saya kak. Itu kebetulan ada kesehatan masyarakat juga di UNIF, jadi itu alasan pertama saya masuk UIK. Kemudian banyak juga dapat sharing dari ini kakak-kakak ya, yang alumni juga banyak dari Papua juga banyak. Banyak. Ya. Oh berarti kalian ada komunitas gitu? Iya benar. Jadi dari kalau nggak salah katanya dari sivil, terus ada yang teknik kemarin itu dari elektro juga banyak, hukum. Terus dengar katanya kalau UIK kalau masuk UIK tuh bagus. Yang pertama dari lingkungannya, kemudian dari dosen-dosennya juga baik, ramah-ramah. Terus mudah berbaur lah sama mahasiswa ya. Itu saya lebih akhirnya tertarik untuk saya masuk ke UIK. Dan pas sudah masuk terbukti gak itu semua? Iya itu semua terbukti. Mungkin salah satunya juga memang untuk kita punya keagamaan sama memang kepercayaan itu memang betul-betul dididik Dididik benar ya. Jadi memang sangat tertarik sekali kalau masuk UIK Tertarik ya. Ya, benar. Berarti dari Papua tuh ke sini tuh ngekos kak atau gimana? Berarti kakak yang di tengah nggak diajak dulu ya, maksudnya kakak yang di ujung kiri lengkap ke ujung kanan gitu. Ngekos kah atau Dia mau seperti apa kak? Depok mah udah usah ditanya dah. Tak usah ditanya dah, sobat Wika muda. Ya. Dia pasti udah punya gangster dia di Depok mah. ya udah megang jalur dia. Lanjut oke. Gimana ngekos kah? Apa Iya. tinggal dengan misalnya paguyuban warga Papua di Bogor apa-apa gitu. Kan Iya. biasanya ada gitu. Ada Batagor, Persatuan Batak Bogor. Wow. Nah, siapa tahu Papua juga ada yang kayak Batagor. Iya, Misalnya apa ya? Papabor gitu. Iya benar. Jadi kami juga di Papua juga punya perkumpulan, yaitu di mana kami dalam kumpulan itu kalau soal kami punya fasilitas untuk rumah segala ya, itu kami memang dibantu sama Pemda. Jadi ya kami dibantu akhirnya tapi kita ngontraknya tuh per tahun itu biasa. Oh Iya. gitu. Jadi punya perkumpulan lah. Oh ada ya. Di mana kak? Di sekitar sini kak? Iya sebelumnya tahun kemarin di sekitar sini, tapi sekarang agak lumayan jauh lagi di dekat Udah Jasmine. pindah. Iya. Oh, Yasmin. Oh, di Jasmine. Yasmin. Iya benar. Naik apa kak? Ke sini kak? Angkot atau bawa motor? Serba semua. Naik angkot, motor ke jalan kaki juga bebas kita. Oh ganti-ganti Iya. dia explore dia bosan jalan nih. Jalan. Bosan besok naik motor. Besok ya. Besok naik bis kita. Emang keren banget sih kakak-kakak yang di depan ini ya. Sampai angkutan pun variatif gitu ya. Den, jangan dilengkap Den, kasihan di tengah. Oh iya, Tanya lupa, juga. satu lagi. Oh lupa ya. Di Kalau mana kamu gimana nih? Di Depok sama siapa nih Nyong? Udah 7 tahun kan? Ya di Depok di tahun itu saya tinggalnya di asrama Asoin Timor sebenarnya. Oh, Masya Allah. Oh, Itu itu ide anak dari pondok ya? Ya di anak pondok. Di situ Ustadz Nyong. Ustadz Nyong. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Oh, Di situ kumpulan anaknya dari timur-timur semua. Nanti tahun ini insya Allah mau diambilnya dari Papua juga. Oh gitu. Jadi Ya. banyak ya daerah-daerah seberang ya Nyong Ya ya. dari seberang, dari NTB juga ada, NTT Timor Leste juga ada. Semua di sana dari sana. berarti memang di Depok gak ada, maksudnya gak ada keluarga merantau pure sendiri? Nggak ada. Semua di NTT. Semua di NTT. Semua di NTT. Tapi serius nih nanya, yang bisa bawa kayak kan lu lulus SD nih ya, masih lulus SD men, bayangin. Terus yang bawa kayak bisa nih ngerantau ke Bogor dan ada komunitas kayak tadi tuh orang daerah gitu. Siapa itu? Ada yang kenalin itu siapa? Waktu itu kesini ada saudara-saudara saya, cuman pada pulang semua. Oh gitu, berarti Ya. saudara juga emang udah ada yang merantau sebelumnya. Ya sebelumnya udah merantau ke sini. Oke. Keren banget ya, Keren. Masya Allah ya. Masya Allah Ustadz Nyong ini emang. Masya Allah banget emang. Sebelumnya katanya ngajar juga ya? Ngajar juga. Ngajar Iya. ngajar apa Ustadz? Ya ngaji ikro, yang belum bisa ikro ya ajarin mereka Dia itu. ini udah bisa ikro?
Bisa. Alhamdulillah. Masya Allah, kalau belum Ikro nanti- 6 saya apal, yang belakangnya ada kakek-kakek kayak menghutbah. Iya kan? itu. Apal tuh, Udah bukti saya hafal membaca Ikro dari juga. kecil ya Dan ya. Heeh. Masya Ikro Allah. Milea tapi bukan yang itu. Oh, lanjut. Let's go. Oke, kan ini sebelumnya dari beda-beda ya latar ya. Kalau misalnya Kak siapa? Ya, Ke Horizon ya? Horizon dipanggilnya ya. Iya. Horizon, sebelum dari Papua itu langsung ke Bogor kah atau ke daerah lain dulu? Ke Jakarta atau kemana? Iya, jadi saya kebetulan kan waktu itu SMA aja di kampung ya, di masuknya kayak ya lumayan jauh lah dari pusatnya penerbangan itu untuk keluar ke sini. Nah, saya mungkin dari kampung saya berangkat dulu ke Jayapura. Jayapura, Nah, pusatnya dari Jayapura baru kemudian terbang lagi ke Jakarta. Jakarta. Hmm. Baru nyasar Ke di Bogor. Bogor. Iya, ke Bogor. Tapi berarti kalau tinggal mah nggak di Jakarta dulu tapi langsung ke Bogor kan? Iya, sehari aja di Oh, Jakarta. sehari aja. Ya. Nah, gimana sih perasaan Horizon dari Jayapura tadi ataupun dari kampungnya daerah mana tadi? Papuanya di mana? Oh, di puncak. Di puncak Nah. daerah Timika ya? Iya. Nah, di Timika langsung ke Bogor, gimana perasaannya, perbedaannya itu apa? Awal ngerasain wah tinggal di kota Bogor tuh kayak gini ya, bedanya sama daerah gua dulu tuh gini. Khawatirnya gimana? culture shock gitu Iya, ya, culture culture shock shock. gitu. Oh, kalau apa ya namanya? Paling yang berbeda ya. Ya, yang berbeda, yang dirasain nih baru yang- nyampe sini, vibes-nya gimana nih? Kayaknya makanannya yang rasanya beda. Makanan ya. Kenapa tuh Kak? Ini jadi kayak rada bisa digeser kayak Enggak. kurang dekat. Kalau makanan di sana tuh dominan gimana kah rasanya apa? Enggak, sebetulnya cuman ini aja, kalau makanan ya rasanya memang sama aja, cuman berbeda-beda ya jenis-jenis makanan. Nah, tapi kalau saya lihat di Bogor ini memang beda banget. Makanannya banyak banget saya rasa nih. Banyak Namanya banget. juga banyak. Waduh, bingung itu makanan-makanan Bogor. Kulineran Iya, sampai kuliner wah Bogor. ini makanan baru lagi, Iya, makanan benar. baru lagi. Kalau di sana papeda lagi ya. Iya, kayak begitulah. Pokoknya lebih lagi khas-khas di sana, tapi kalau di sini kan macam-macam. Macam-macam Ya, gitu ya. Tapi memang dari saya ke sini memang rasa kalau beda ya, saya sendiri memang dari segi kalau dari bersosialnya dengan orang-orang itu memang waduh beda banget. Memang Kerasa susah ya, Kak, kerasa iya. banget. Iya. Kalau di sana gimana emang bersosialnya? Kalau udah sesama Papua kan kayak gampang banget Iya, ya. betul. Jadi langsung interaksinya tahu inilah sudah. Tapi kalau di sini kan waduh, macam kedengaran dari mereka punya ini juga agak beda sama kami. Kami punya mau pendekatan juga kan, itu jadi salah satu ini juga. Oh, kami juga jadi lagi- hambatan memang sosial. itu Ada berbeda lah boundernya, ya. iya. Kayak tadi kita juga baru denger perkenalan aja udah beda banget ya. Terus kayak ngomong bahasa Indonesianya apa ya gitu ya, Iya. ngerasain ya. Nah, terus oke. Selanjutnya kalau dari apa namanya? Abang yang satu, gimana rasanya pas pertama menyentuh Bogor? Perbedaannya apa, culture shocknya apa dibanding dulu di kampung? Kalau saya perbedaannya ya seperti tadi sama cuman perbedaan Papua sama sini di lingkungannya aja, di lingkungannya. Di sana kan hidupnya sama orang tua, terus kakak teman-teman, jadi kita tertekan untuk bergaul bebas itu kan susah. Iya. Nah, kalau di sini kan kita merantau, jadi punya teman, bisa jalan, bisa diskusi. Kita bisa mendengar perbedaan-perbedaan yang dari teman-teman dari luar. Jadi kita bisa menyesuaikan di sini. Oh gitu. Terus kalau misalnya kenyamanan tinggal gitu-gitu gimana? Bedanya apa nih? Misalnya di sono lebih panas, di Bogor lebih adem atau gimana tuh? Kalau di Papua ini dia luas. Jadi kalau soal suhu dari dingin dan panasnya di Papua itu di daerah pesisir itu panas. Tapi daerah saya kan gunung. Oh. Jadi lebih dingin dari Bogor. Oh gitu. Iya. Oh, Lebih beda. dingin, iya. Berarti beda-beda juga ya. Iya, beda-beda juga. Jadi itu sampai di Papua daerah saya tuh yang sama teman saya tuh itu Gunung Kartes yang ada saljunya itu di Papua. Iya. Kamu dari sana udah Iya. hiking ke sana? Itu belum, tapi dari tempat saya ke sana itu dekat. Ya, Dekat. mungkin 3-4 hari. Wah. 3-4 hari. Dekat 3-4 hari. Mantap. Mantap. Dekat 3-4 hari. Serasa musafir zaman Rasulullah. Berarti ke abang sama aku bilangnya abang aja atau kakak aja? Iya. Kakak. Kakak. Kakak sama Kak Horizon ini satu apa namanya dekat tempat tinggalnya atau malah jauh? Gak dekat juga, cuman
Gunung Kartens kan dia di tengah. Iya. Teman saya di Kabupaten Puncak, saya di Kabupaten Intan Jaya. Oh, jadi dia kanan kiri, Iya, kanan dipisahkan kiri. oleh Kartes. Gunung Kartens ya benar. Wah, dia mau main aja tetanggaan jauh Jangan jauh. Itu harus naik pesawat Kak. Kalau naik nggak bisa jalan. Nggak Kalau bisa jalan jalan. itu seminggu atau 2 Iya. minggu. Iya. Ketemu babi hutan. Iya, ketemu babi. Harimau. Harimau. Wah, Mau keren. ketemu temen aja susah banget Iya ya, ya. Den. Kayak apa misalnya, Son, main yuk, ayo. Ntar ya booking pesawat dulu. Iya. Atau kita COD aja. Iya, COD. Naiknya di Gunung Kartes. Dia COD Gunung Kartes ya. Oke. Nanti gue bayarin si maksinya dah. Ya. Oke. Wah, keren. Ini unik banget sih, Iya, unik, jujur unik, ya, unik. jujur unik Yang di banget tengah, ya. Den. Depok males ah. Ya, enggak. Kayak kita dari NTT ke Depok deh. Kalau dari Bogor ke Bogor kan udah dari Depok ke Bogor, ya kan? Hampir Dari sama. NTT ke Depok deh. Awal-awal pindah nih jadi wargi Depok gimana? Culture shock tidak? Awal kesini sih menangis. Menangis. Ya kesini tuh waktu kesini menangis. Karena masih kalau bocah juga ya masih kan. kecil. Karena ditinggal orang tua, sakit sih waktu itu. Sakit. Ya sakit, cuman ya tidak ada air Tidak mata ada yang keluar. menemani. lanjut. Saya kesini itu 1 minggu tuh di kapal. Karena naik sini naik kapal laut 1 minggu di kapal. Pas turun di dalam perjalanan itu malam itu kalau jauh dari orang tua itu nggak tenang gitu tidurnya. Oh, Iya, jadi betul, selama di betul. kapal dia menggalau gitu kayak Ya, sambil menatap Iya, lautan iya, kayak iya. sambil dengerin Last Child kayaknya sih, Iya, jujur. betul. Pas sampai Jakarta turun masih mau nangis. Masih mau nangis. Ya, masih mau nangis, cuman ya malu karena rame. Oh. Karena rame jadi malu menangisnya. Tapi pilihan untuk ngerantau sih siapa? Sendiri sih, kepilihan sendiri. Tuh. Oke. Berarti dia tanggung jawab. Tanggung Walaupun dia jawab. sedih, tapi dia Tetap sok kuat. kuat. Iya, tetap Ya. kuat. Karena Betul. malu kalau nangis banyak orang yang Banyak lain. orang. Emang mukanya seram cuma hatinya Hello Kitty sebenarnya. Iya, itu dia. Muka security Muka security, hati Hello Kitty. Betul itu. Pas sampai sini kelihatan perbedaannya perbedaannya sangat jauh. Jalannya juga di sana masih jalannya masih batu-batu, di sini udah aspal. Terus sana juga pergunungan, terus sana juga airnya susah. Sebenarnya itu masjidnya juga di sana juga jarang. Kalau mau ke masjid itu sekitar 2 jam 3 jam tuh jalan. Wih, Masya Allah. Jalan itu ya. Itu jalan naik ke atas gunung itu. Nah, Kalau di sini Kalau di mau sini- 5 menit udah bisa tidur di masjid. Bosan masjid ini, masjid depannya lagi. Jumatan nyari yang ada prasmanannya. Bisa kan ya. kalau di sana juga hari Jumat itu kalau pulang sekolah kalau sempat sholat Jumat ya sholat, kalau enggak. Karena jauh ya. Karena jauh. Dulu sekolah perjalanan berapa jam tuh? Kalau sekolah itu bisa 2 jam. 2 jam. Jalan kaki Jalan tapi kalian. Jalan kaki itu. Jauh banget ya. Jauh banget Masya ya. Allah. Terus kalau yang teman-teman kakak-kakak yang di Papua gimana dulu pas masih SD? Pas di kampung dulu sama kah sekolah jauh juga apa gimana? Oh iya, kalau saya kebetulan kalau SD-nya di Jayapura ya. Jadi lumayan kalau itu fasilitas sekolahnya kan sudah lumayan gak Anak terlalu kota jauh-jauh ya? ya, sudah Iya. banyak. Jadi kebetulan saya tinggal juga dekat dengan sekolah, jadi dekat sih kalau jalan kaki. Aman. Iya, Berarti kamu aman. tidak merasakan tuh seperti Iya. Nyong. Kalau abang apa Sance? Siapa? Yance. 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 Bang Yance. Kalau saya memang kebetulan SD-nya di Nabire ya. Nabire. Di Papua Tengah. Papua Oh, Tengah. Papua. Nah, jadi memang kebanyakan yang teman-teman di Papua rasakan sama seperti di Timur NTT ya, NTB. Sana jarak dari sekolah, dari rumah ke sekolah itu hampir 2 jam, sejam. Itu jalan kaki. Jadi anak-anak Papua sana itu mereka bangunnya itu udah jam 3, 4 udah jalan kaki, udah siap-siap. Jalan kaki dari Iya. subuh ya kakak. Ya. Keren banget sih. Kalau Keren kita banget. Ini sampai speechless sih. jelas ya. Kayak udah akses deket. Masih Males. males, nggak tahu diri. Nggak tahu diri banget Di gitu depan ya. sekolah ada tukang cilung, Iya. masih aja malas. Masih Kalau di sana malas. ada apa? Ada apa? Lanjut. Ada apa? Nggak disamber deh. Ah. Sama aku mau nanya ini sih, dan kan karena kakak-kakak ini kan pada jauh-jauh ya, cara menyesuaikan diri atau beradaptasinya gitu kak. Karena kan pasti susah ya kak, maksudnya
mentalnya, kayak Mas Nyong, kayak Kak Nyong gitu, kayak pasti susah gitu kan sampai nangis dulu. Apalagi Sedih kan dari karena kan. kecil ya, Apalagi dari kecil. belum balik mungkin itu baru lulus SD. Itu Masya Allah banget pasti adaptasinya. Boleh deh Kak sharing-sharing Awal-awal sedikit. tuh bisa bikin kayak sekarang kan udah jadi artis ta'aruf ya. Dulu pasti pas baru pindah mak, aku malu gitu. Aku malu. Iya, Aku gimana, tidak mau gimana? melihat orang banyak. Iya. Gimana tuh? Boleh, Kak. Nyong? Ya kalau saya sendiri sih pas baru bagaimana ya, saya pikir-pikir kalau soal pengenalan lingkungan ini memang agak sulit ya. Jadi saya lebih waktu saya semester 1 2 itu saya sebenarnya membawa diri untuk terlibat, kalau salah satunya kayak biasa di kegiatan-kegiatan di kampus sih. Pertama kayak dari seminar segala macam ikut-ikut, kemudian di semester naik lagi ke atas baru mulai terlibat di ormawa, Ormawa. organisasi. Oh, oke. Terus teman-teman emang benar-benar ada yang ngerangkul ya. Ayo masuk begini ya, akhirnya saya juga oke lah, ada emang niat, bukan niat sih karena ada dorongan juga. Ada jadi dorongan masuk. jadi kita berteman Iya, sekaligus belajar ya. Akhirnya ikut-ikut ya, itu dari situ baru mulai beradaptasi pelan-pelan, cara bicara mereka ikuti saja pelan-pelan ya, begitu sampai sekarang ya insya Allah puji Tuhannya sekarang masih bisa menyesuaikan begitu Iya, ya. udah nggak Begitu susah sudah, lagi ya. tidak Mau susah. ngapa-ngapain. Ya. Masya Allah. Jadi memang perlu beradaptasi. Kalau Kak Harisan Haris. ini gak kupu-kupu ya, alias kuliah pulang Iya. nggak gitu Iya, ya Kak abang-abang beradaptasinya. Ormawa Vikes. Iya. Apa Ormawa dulu di banget. Hima? Saya pas ini masuknya di BEM. Oh di BEM, BEM Vikes. Sama Raffi. Iya, Raffi Alakim gitu. Oh, Raffi Alakim. Itu ketuanya itu. Oh itu ketua aja ya? Itu temen ta'aruf saya Raffi. Tolong Raffi kamu temanin Horizon. Dia emang rada-rada ini ya, aktif ya. Iya, emang dari taruhnya juga ya. Iya, sebenarnya. lepas dikit kabur dia nyari Iya. rumput. Oh, kabur ya? Iya. Seaktif itu dia. Agak loncat dikit. Yang di tengah juga aktif. Ya. Boleh tanya. Boxing dia boxing. boxing pokoknya. Itu pasti tuh. Tapi emang ini. Iya, enggak. Lanjut enggak apa-apa. Iya, tapi emang Aman. benar kalau ngerasa dari awal itu saya pikir untuk penyesuaian itu memang sulit banget, betul, betul. sekali itu. Kalau buat saya itu sulit banget dari pertama itu. Jadi emang dari segi yang tadi segi bicaranya dengan teman-teman sini ngobrol, kadang-kadang tidak masuk itu sama saya. Aduh, saya Ini cuma apa diam, yang ngomong apa ini Iya. teman-teman gitu ya. Memang tapi itu memang susah banget kalau pas saya awal penyesuaian sama lingkungan teman-teman di Bogor sini. Tapi memang harus dipaksakan ya Kak kalau adaptasi tuh ya. Iya, harus dipaksa, memang salah satu dari kita diri sendiri tuh harus dipaksa. terbuka ya, Kita yang biar terbuka, bawa diri aja keluar gitu. Karena ada yang malu-malu juga Den. Oh gitu. Iya, betul. Malu-malu susah adaptasinya, Gini. kasihan. Enggak Iya. gitu Den, enggak gitu, enggak gitu. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Oke, boleh. Terima kasih Nih. Kak Iya. Horizon. Nih kalau Nyong gimana Nyong? Ya saya sih yang kemarin pas taruh itu naik daun itu. Naik daun. Dia rada star syndrome Iya, deh. star syndrome Star banget nih. syndrome. Jadi kayak gampang ya untuk berteman karena Ya. ta'aruf kamu udah nongol mulu nih. Dia nongol terus itu. Iya. Sebut aja nama Nyong, pasti udah pada tahu semua itu. Ih, mantap. Sumpah nih orang belagu banget. Nyong masih kalah sama Rusman, Nyong. Iya. Lanjut. Karena gimana? pas taruh itu kesempatan saya untuk naikin nama di situ. Wes. Deh. Biar bisa terkenal lah gitu. Nah, mulai dari situ setiap orang pasti lewat, kalau Nyong lewat pasti sebut Nyong, Gitu ya. udah kayak artis gitu. Kamu senang dengan dipanggil di mana-mana Senang banget itu. banget ya. Dosen ada yang notice gak dosen? Ada sih Beberapa ya? beberapa sih. Cuman ada yang sih yang kebanyakan yang panggilnya nama asli Zainuddin. Oh, Zainuddin. Zainuddin. Kebanyakan situ. Gak nama Cuman- panggung ya? Yang nggak nama panggung itu. Oke. Let's go sekarang ke Yance. Masya Allah. Adaptasi Kak. Adaptasi, bagaimana adaptasi di sini? Karena pasti susah ya Kak untuk beradaptasi tuh. Ya benar, kalau adaptasi di lingkungan kampus ini kan susah. Iya betul. Ada beberapa perbedaan ya, karakter, terus cara dialog, cara ngomongnya beda. Pastinya di situ menjadi kesulitan ya, apalagi kita yang dari Papua, mungkin cara ngomong dialeknya itu mungkin terlalu besar. Jadi anggapan teman-teman sini
ya marah lah gitu. Tapi tidak. Oh, karena kalian terlalu keras gitu Ya. kayak, woi mau Ya. kemana kau? Iya benar itu kakak. Orang apaan sih marah-marah? Iya. Tapi teman-teman sini kan mereka dialek cara ngomongnya santai ya, Santai. pelan. Jadi kita di sisi itu kita harus menyesuaikan ya. Salah satunya saya. Jadi di sini saya menyesuaikan bagaimana bisa dialek dengan teman-teman yang berbeda-beda yang ada di Wika ini. Mungkin seperti itu. Intinya teman-teman di Wika, dosen-dosennya mungkin ya Kak juga merangkul ya. Iya, dosen-dosennya dari mahasiswanya, dosen-dosennya kemudian cutting-cutting mungkin merangkul kita untuk diskusi atau cara bicaranya harus gini ya. Kita dengar dan sesuaikan di situ. Masya Allah gitu Den. Iya. Udah siap merantau belum? Wih, siap parah ini mau jadi ini videografer umroh. Masya Allah. Ke Papua aja, Bang. Nggak bisa umroh di Papua. Masalahnya ada, saya mau labaik kaulau malabaik di Kartes dia sambil salju, enggak. Saya ingin Pakai ke pelatih Arab. ya. Sama ini sih Den, kayak pengen nanya sih kakak-kakak ini udah berapa lama nggak pulang kampung? Oke, dari karena Kayance. bukan maba yang bener-bener maba gitu Iya, Den. Kalau misalnya maba sih oke mungkin baru kemarin Iya, kan baru berangkatnya. sebulan doang. Kalau ini Kayance kan udah berapa lama nggak pulang? Kalau saya sendiri SMA di Malang 3 tahun. Oh, SMA di Malang. Oh, Iya. di Malang. Iya. Oh, pantas di soft spoken. Ya. Oh, lanjut. Ya, SMA di Malang kemudian dapat beasiswa kuliah di Jakarta. Malang, Jakarta, baru Bogor. Iya, Bogor. Jadi mungkin hitung-hitung dari 2019 sampai 2025 berapa tahun? Sama kayak Kayance ya? Udah 7 Kayance tahun berarti ya? Iya. Nyong ya? Iya, Nyong. 7 tahun. Iya. 7 tahun. Ya, jadi belum pernah pulang 7 ke tahun ya. Iya. Oke, nice. 7 tahun. Nyong. Udah sih ya dari SD tadi ya. Udah sih dari Ngomong lagi tadi. aja lah Nyong ah. Kan kamu seneng tuh dikasih panggung. Ya. Nyong ke sini dari 2019, lanjut SMP di sini, lulus SMP itu 2022 ya. 2022 lanjut lulus SMP, lanjut lagi SMA itu lulusan SMA itu 2025. Nah, habis 2025 itu pengen pulang tuh kemarin. Cuman karena alhamdulillah terima beasiswa di sini, ya jadi nggak pulang ini. Ya, jadi gak pulang. Tapi lebih senang dapet pulang apa hikmahnya. nggak pulang nih karena dapat beasiswa ini? Ya alhamdulillah senang kuliah sih. Ya. Masih mau lanjut Berarti lagi senang kuliah. gak pulang ya? Ya nggak pulang. Nggak usah pulang aja lah, yang penting Cuman kuliah gratis niatnya mau pulang itu di tahun 2030 sih. ya. Oh, Itu udah fix pulang itu. Oh, 2030. 2030. Karena kan dia udah mungkin udah wisuda. Ya wisuda dulu baru pulang lah. Oh, siap-siap. Jadi nggak ngabis-ngabisin uang juga kan ya? Maksudnya Iya. kayak ditahan-tahan aja ya kalau kangen ya. Ya Nyong, ditahan-tahan. jangan nangis. Nggak nangis. Mental baja ini. Udah kokoh dia, kokoh dia. Udah kokoh. Nah, lanjut. Boleh Oh, Kak Risan. Risan. Kalau saya itu baru di Bogor ya 3 tahun. Oh, 3 tahun. Iya, baru setengah mau 4 tahun besok udah. Berarti selama di Bogor aja tuh. Kan karena kan SMA di sono baru masuk kuliah, berarti dari awal kuliah sampai sekarang ya. Iya, benar. Dari awal kuliah. Belum Sekarang. pulang sama Belum. sekali. Dari tahun 22 kalau nggak salah ya, 22. Dua-dua. Ini kan pada nggak pulang gini ya. Ini boleh nanti ya kayak teng neng 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 gitu ya. Musik ini musik sedih, tolong musik ya, sedih. musik sedih Apa ya, yang editor? apa yang kalian rindukan dari kampung halaman? Nah, boleh. Tiga kata aja deh. Tiga kata yang tiga kata ya. Yang paling kalian rindukan dari kampung kalian. Dari Nyong, Pertama itu merindukan kedua orang tua. orang tua. Orang tua. Dua. Lingkungan halaman itu kayaknya sudah berbeda sampai sekarang. Oh, kamu ingin melihat perbedaan di daerah Ya, kamu. di daerah. Oke. Tiga. Pengen angkat derajat orang tua sih. Itu mah harapan. Oh, sih. itu harapan. Yang dikangenin, Nyong. Oh, ini kangen nih. Yang di kampung, yang dikangenin apa lagi? Saudara-saudara saya sih, teman-teman dari kecil. Oh, oke. Pengen lihat mereka sih juga sih. Oke. Kangen lah ya. Kangen Kangen. banget itu. Kalau Kak Yance. Kalau saya yang dikangenin mungkin orang tua yang pertama, bapak dan ibu ya.
Terus yang kedua mungkin Papeda. makanan khas Papua, bakar batu. Bener kan? Iya. Benar. Kak. Apa? Papeda, terus makanan khas Papua. Apa tuh? Seperti papeda, ikan kuah kuning. Ikan kuah kuning. Oh, Terus iya. apa lagi? Terus, Saya taunya papeda doang. nih. Penasaran sih aku cobain itu. Apalagi yang enak? Terus pokoknya makanan-makanan khas Keladi ya. Kalau di sini sebutnya ubi apa itu yang banyak yang jual-jual tuh. Ubi Cilembu. Iya, Cilembu. ubi Cilembu ya. Ubi Cilembu. Itu khas Papua juga tapi. Iya, Apa? tapi- Keladi. Tapi beda. Ubi Beda. Cilembu Bedanya sama apa? ubi yang dari Papua itu beda. Itu enak. Kalau di Papua gimana? Enak juga sama. Sama Ya, enak. sama. Terus bedanya apa? Ya, saya tanya bedanya apa? Kalau sama enak, iya enak. Iya. Bedanya apa? Bedanya yang satu ditanamnya di sini deh. Iya. Cilembu. Khas Cilembu, Ah. ubi Cilembu. Oke. Ya, mungkin itu aja sih. Satu lagi lah, satu lagi. Jangan makanan doang ingat ya. Oh, makanan terus apa orang tua sama teman-teman aja, Teman-teman. teman-teman sekolah ya, mungkin teman-temannya udah Udah jadi bapak. ya udah jadi bapak, mungkin udah jadi apa, mungkin ada yang udah jadi Pengen apa reuni ya. lah ya. Ya, pengen Pengen reuni reuni sama ya. teman-teman masa kecil. Oke. Kalau Kak Horizon? Kalau saya apa yang dia paling yang pertama paling emang kalau soal makanan tuh masakan mama itu yang paling enak. Masak. Ya, Betul. masakan mama. Setuju, aku setuju. Kayak Ya. aku juga kalau misalnya nggak pulang-pulang berhari-hari lagi kerja gitu kayak wah pengen pulang tuh pengen makan masakan rumah doang sih Iya. jujur. Itu terus apa? Terus kalau yang satu nih saya paling ini tuh di sana kan kita kerja terus itu. Apa tuh yang paling- dikerjain kalau di Kerja kampung? kebun. Kebun. Iya, berkebun. jadi itu berkebun setiap hari pulang sekolah apa berkebun terus. Nah itu mungkin hal yang masih dirindukan itu ya. Oh, kamu suka farming gitu ya, main Iya. harvest moon aja. Ya, itu Rada digital. Iya. Dulu berkebun apa? Kakak? ini nanam Iya. tani. Maksudnya Maksud- cabe kah? Iya, itu Apakah? ubi, keladi. Nah itu singkong, sayur-sayuran. Oh, Iya. Seru ya gitu Oh, ya. iya, seru. tapi memang harus ada skill menanam tahu Den. Iya. Karena kalau misalnya kalau negara gunjang-ganjing gitu atau apapun itu perkembangan zaman kah ya gitu ya. Resesi lah atau apa? Nanti inflasi kah atau apa, karena itu yang dibutuhkan. Skill Oh, menanam tinggal kalau kita lapar cabut aja yang Iya. ada di halaman. puas kan Kak rasanya Iya, kan kalau betul. menanam terus dipetik sendiri. Benar. Asal jangan dipetik orang ya Kak. Itu beda Kalau cerita gitu saya tuh. pengen sambit. Maling. Maling. Ya sih, Kak, cuma itu doang yang dirindu. Paling rindu. Satu lagi. Ya kalau satu lagi apa ya paling kita di sana itu sering kumpulan sama teman-teman yang masa-masa kecil yang suka main-main sampai gede itu kan pasti masih ada tuh. Iya. Nah itu yang paling dirindukan mau ketemu Pengen lihat lagi, lagi karena ya. Perkembangan Banyak. mereka udah gimana? Iya. Jadi berbagi cerita tuh mereka itu seru sekali tuh Pak. Seru Terus banget ya Den. Seru banget asli. Masya Allah. Ah. Ini jauh-jauh loh ke Wika datang ke sini gitu. Pengen nanya sih, apa gak nyesel jauh-jauh keluar pulau, terus masuk Wika gitu, nyesel gak sih Kak? Oh sebenarnya nggak nyesal. Oh gak nyesel. Sangat Iya. gak nyesal. Iya. Nggak nyesal. Dari 1 sampai 100 seberapa puas kamu kuliah di sini? Di sini Iya. itu kayaknya nggak ada 100 sudah. Lah. Puas sekali kalau di Masya di Wika. Allah. Bulet. Bulet. Nyong, Pokoknya ya. Nyong lagi, apa nih? Nyong lagi. Apa nih? gimana? Selama udah seminggu kuliah ini gimana? Nyesel gak masuk Nyesel Wika? nggak masuk di Oh, sini nggak ada dari kata-kata Depok nyesal. malah ke Bogor? Nggak ada kata-kata nyesal ini. Sangat-sangat senang. Sangat-sangat senang di sini. Kalau bisa 1000 tembus 1000 ini. Tembus 1000. Tembus 1000. Ternyata 1000 ya. 1000 ini. 1000. Bang Yance. Kalau Bang Yance gimana? Karena kan sebelumnya pernah kuliah di sana dan di sini dan beberapa juga ada perbedaannya ya. Gimana Bang Yance? Nyesel gak sih masuk Wika? Saya sangat senang sekali. Kalau boleh dikasih nilai mungkin 1000 ya. 1000 1000%. ya, udah lebih di 100 ya. lebih 2000 sampai enggak 2000 lah sampai. Wow, naik terus. naik. Naik Ya, kayak enggak ada hitungannya lah. BBM. Hey. Wey. Lanjut. Iya, sangat senang Sangat gitu senang. ya. Oke. Tapi kalau misalnya ini sih Kak, aku pengen nanya satu hal sih.
harga dari harga makanan deh. Oh iya. Iya, itu aku tuh sempet penasaran ada banget tuh itu. di TikTok tuh lihat Iya. tuh kayak uang 100.000 cuma jadi Indomie 5 Iya, sama itu tuh beng-beng bener 3. nggak, Kak? Bener gak sih semahal itu di sana? Semahal itu gitu. Jadi Papua itu kan ada namanya perkotaan sama yang perkampungan ya. Jadi yang sering teman-teman nonton atau dinaikkan di akun TikTok itu mungkin dari daerah-daerah pedalaman. Oke. Jadi memang kenapa sampai bisa harganya bisa sampai mahal segitu itu mungkin karena apa barang yang dibawa ke pedalaman itu harus naik transportasinya yang udara. Susah ya. Ya susahnya ya, aksesnya gitu. ya benar. Kargonya ya. Ya itu makanya mungkin karena itu mereka jualnya juga kan mencari untung kan Betul, pastinya. Jadi mungkin bisa harganya sampai segitu. Tapi kalau di daerah-daerah yang perkotaan seperti Jayapura, Nabire dan Sorong ya di daerah-daerah perkotaan harganya sama dengan di sini. Berarti Indomie goreng 3.500 di sana sama? Ya sama kalau di perkotaan sama, cuma yang menjadi perbedaan itu daerah-daerah pedalaman itu ya. Oh, oke. Mungkin kayak ini kali Den, kayak marketplace gitu. Kan kalau misalnya marketplace juga misal beli jepitan gitu kan. Karena argonya mahal, itu jepitan tuh bisa mahal gitu ya Oh, Kak iya, ya. iya. Benar, Kayak benar. misalnya buat ongkir doang 24.000. Buat Iya. bisa kayak gitu. Ongkirnya ya. Padahal harganya 3.000 gitu. Ya, Iya. ya. Ongkirnya mungkin sana nggak ada jalan transportasi darat, laut juga nggak ada. Makanya pesawat Iya tadi pesawat semua. Jadi mungkin itu pengaruhnya dari pesawat itu ongkirnya itu yang mahal. Gitu ya. Kalau Kak Nyong kayak ketawa-ketawa terus nih kalau dipanggil. Karena senyuman itu beribadah. Wah. Siap Pak Ustadz. Apalagi senyuman orang-orang timur. Manis Balai dulu. Saya Sama Kak. Wah, kalau di sana dari kecil sih belum tahu sih kalau di sana harganya berapa. Sana dulu tuh yang ke pasar itu mama Oh iya. ke situ. Dari kecil ya. Ya belum. Kalau jajanan Kalau jajanan sih sama. 2.000 sama, ada yang ya, 2.000, 1.000 gitu ya. Ya. Ada 1.000-an, 2.000-an. Oh jadi sama aja ya. Sama bukan aja beda. kayak di sini. Kecuali emang Kanyong. yang tadi di dalam doang itu emang yang rada digoreng harganya karena bukan bermaksud memahalkan tapi emang karena aksesnya ongkirnya gitu ya. Aku mau nanyain ini sih Den, kayaknya ini takutnya apa kita padatin aja kan. Takutnya udah habis durasi gitu Den. Dia mengenai harapan kuliah di Wika Kedepannya nih ya. kedepannya. Misalnya kayak mau wisuda ada orang tua gitu ya. Mau Atau wisuda nyanyi ayah. Siapa itu ya? Lanjut. Harapannya. Kedepannya nih untuk Harapan kalian kalian. selama berkuliah di Wika ini Iya. kedepannya gimana? Apalagi Horizon yang bentar lagi selesai menjadi Bring Me to Horizon gimana? Ya kalau buat saya emang harapan saya tuh yang pertama sekali wisuda cepat ya. Ya wisuda cepat lancar-lancar. Kemudian setelah wisuda tuh memang satu harapan juga pergumulan untuk saya juga, maksudnya ilmu tuh bisa terpakai begitu buat di saya punya Diterapkan daerah. nanti di kampung. Berarti setelah lulus emang berencana ke kampung untuk menerapkan. Iya benar. Paling untuk harapan saya paling itu saja sih, Gitu. cepat-cepat lulus. Kemudian udah kerja sesuai dengan. Oke. Tapi wisuda akan datang ke orang tuanya Kak. Ya sebenarnya itu harus datang sih, tapi Harus kalau datang ya, Kak. Pengennya ya. pengennya sih harus Pengennya. datang. Ya begitu aja sih. Amin Semoga datang Kak. Iya. Amin. Dan Amin. tidak ada halangan. Amin. Ya. ya. Oke. Nyong, gimana nih? Kan ini kan kalian kan dua ini masih daun muda nih dan kedepannya masih bertahun-tahun lagi ya di Wika. Nah harapan kedepannya apa yang ingin dicapai dan apa ya? Semuanya lah yang kalian harapin untuk kedepannya sama. Ya harapan Nyong ke depannya semua kuliahnya lancar dan semoga lulus tepat waktu, dan biar nanti kalau wisuda suatu saat nanti kalau misalkan wisuda biar orang tua bisa hadir dan melihat anaknya udah bisa pakai toga. Itu udah kebanggaan orang tua banget itu. Mantap. Iya. Tapi sebelumnya Nyong di keluarga udah ada yang sarjana? Belum Ini ada. pertama kali ya? Baru Harus pertama Berarti berhasil, kali. Nyong. juragan ya. Ya. Apalagi sarjana hukum. Wah. Aku pun juga fakultas hukum tahu. Nih, dia duta generasi pertama tahu. Fakultas hukum. Nah nanti kalau udah pembukaan duta daftar Nyong. Kamu kan suka menjadi trend center Wih, nih. Iya. Cocok udah pasti sih. itu. Aku juga beasiswa dulu, Pancakarsa.
Jadi alhamdulillah nggak dibiayain. Karena di Wika tuh banyak banget yang beasiswanya. KIP, Pancakarsa, dulu tuh sempat ada Pancakarsa. Lanjut. Beda-beda ya. Beda-beda, Beda-beda. Nyong. Jelas. Tapi satu jua. Berbeda-beda tapi tetap satu, Pak. Ya, kata-kata hari ini. Ya lanjut. Jadi itu ya membanggakan ya, Ya, orang membanggakan tua kedua orang lulus tua. tepat waktu. Semoga yang nonton Wika Muda ini mengaminkan, Nyong. Amin. Amin Dan ya Allah. kalian harus menjadi mata-mata Nyong. Kalau misalnya dia suka mabal, kuliahnya nggak bener, dia Iya. bikin kecewa orang tua karena Oke. udah calon sarjana pertama masih kuliahnya nggak bener. Nyong harus berhasil ya. Harus Bismillah. berhasil. Bismillah. Bismillah. Amin. Kalau Kak Yance, Kalau saya harapannya bisa cepat selesai ya. Udah gagal di kampus yang pertama, oh iya. ya terus sudah nganggur juga. Kemudian saya bisa masuk di sini itu sangat bersyukur ya bisa kuliah di sini. Saya harapannya itu bisa selesai mungkin dengan jangka waktu yang cepat. Karena ketika kita selesai datang dari jauh, ketika kita selesai di tempat Wika ini, kita pakai toga nanti itu kebanggaannya bukan kita saja, tetapi kebanggaan buat orang tua, keluarga kita. Apalagi kita orang Papua kan kurang ya, yang sarjana gitu kan kurang. Jadi ketika kita pakai toga itu mencari kebanggaan juga buat orang tua seperti itu. Oh, membawa proud untuk daerah, Iya. buat Iya. orang tua, kebanggaan ya. Ya, Betul. Ya, seperti itu. semoga semuanya lancar. di ya sini. dimudahkan oleh Tuhan ya. Amin. Ya. Sampai speechless loh, Dan. Iya. Ya. Ya Allah gitu, jauh-jauh datang ke Wika gitu, yang deket dari Wika. Boro-boro pada mau kuliah. Ada yang udah dikasih beasiswa masih aja males dan lain-lain. Semoga kita lebih baik ke depannya ya, apapun Amin. itu ya. Sama ini deh, mau minta kata-kata untuk Wika, satu kata-kata untuk Satu Wika. kata-kata untuk Misalnya Wika. kayak mantap gitu. Iya. Keren. Closing statement kita nih ya. Iya. Oke. Kata-kata. Dari siapa dulu nih? Dari yang tengah dulu nih, Dari kayaknya tengah udah deh. nyiapin Iya, kata-kata. dia udah Ini siap harus deh. lucu nih, harus lucu nih. Iya. Satu kata untuk Wika. Untuk Wika ya, untuk Wika. Satu kata untuk Wika ya. It's the best banget sih. Itu banyak. Itu Banyak ya? Satu kata. Itu satu kalimat, Kakak. Satu kata. Mantap. Pecah, terbaik. Terbaik, Pak. Wika terbaik. Masya Allah. Nanti ini ada efeknya tek 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 tepuk tangan itu. Oh, gitu. Oke, lanjut. Tolong editor. Satu kata Kak. Satu Wika. kata untuk Wika. Wika sangat keren. Keren. Wika Keren, keren. Oke. Bang Horizon. Bang Horizon. Oh, Satu kata untuk Wika, Bang Horizon. Wika terbaik. Terbaik. Terbaik lagi dong. Terbaik lagi. Sudah ya? Sudah. Oh, Ganti, gak boleh. Berarti Wika apa ya namanya ya? Aduh bingung ini. Pakai bahasa daerah juga gak apa-apa. Gak iya. apa-apa. Wika apa ya? Universitas yang terkeren. Keren. Ya, keren. Keren sama Emang ada. Wika tuh keren, Keren. dan baik. Baik. Iya. Kayak gitu Wika tuh. Nice. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Iya, betul. Seru banget ya, Den, ya. Udah habis durasinya ya, Kak Klar. Benar-benar kadang perjalanan jauh itu bukan tentang jarak ya, tapi seberapa besar teman-teman atau kita mau berkembang gitu, Den. Betul banget. Terus barang siapa lagi kayak udah pasal juga Iya, nih iya, kayak soalnya sama-sama hukum. Oh Sama-sama jelas, hukum. Ke bawah ya. Ke bawah Eva, jadinya. Eva. Hukum Nah. banget nih ya. Pokoknya bagi temen-temen Wika Muda yang lagi nonton dan nih gabung aja ke Wika Muda tahun depan, gabung aja ke Wika tahun depan itu pasti bakal ada pendaftaran. Entah itu pendaftaran yang mandiri, pendaftaran yang beasiswa, itu stay tune aja, pantengin di Instagramnya Wika_Bogor. Boleh di Gitu. Instagram, ada TikTok, Ada ada TikTok. juga website dan lain-lain, juga boleh follow akun dutanya dan juga siapapun yang terlibat di Wika ya, Ya. untuk mendapat info selanjutnya. Karena banyak banget dan beasiswa-beasiswanya. Terus ya gak diragukan lagi deh. Insya Allah Wika, nih, ini insya Allah. testimoni jujur nih ya, ini tapping on roll terus nih. Pokoknya jangan ragu lah untuk masuk Wika Bogor gitu Ya Den. betul teman-teman. Mau nanya nanti langsung nunjukin ya worth it apa enggak gitu ya, nanti worth it atau enggak worth it gitu ya. Ya, Aku jawab, nanya worth nih, it. jauh-jauh dari luar pulau masuk Wika worth it atau enggak nih teman-teman?
Worth it. Oke, terima kasih banyak ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya Den ya. Dalam berkata, berbicara dan juga membawakan acara ini. Seneng banget pokoknya bisa berbagi informasi, pengalaman-pengalaman yang seru. Apalagi beda-beda culture kayak gini. Betul. Kerasa banget Bhinneka Tunggal Ika-nya gitu. Asli sih jujur. Masya Allah. Masya Allah banget sih. Oke. Aku sampai speechless dan juga belibet nih ya. Kayak saking kayak wow gitu. Wow banget ya. Wow banget sih. Pokoknya terima kasih banyak Wika Muda yang sudah nonton. Sampai jumpa di Wika Talk selanjutnya ya. Oke, aku Clara Hairunisa Paulida dan my partner Denny Aditya, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah.